Kenapa seorang konsumen merasa ragu-ragu sih? Kenapa sih sebenarnya mereka ragu-ragu? Karena mereka sedang mengandai-ngandai. Ada film di dalam otaknya mereka, ada pemikiran dalam otaknya mereka, gambar di otaknya mereka akan hal buruk yang akan terjadi. Bagaimana cara merubahnya? Kita tonton setelah intro berikut ini. Sebuah pemikiran buruk tentu adalah sebuah pengandaian, karena hal tersebut kan belum terjadi nih. Nah, memang kita manusia mudah sekali untuk berpikir yang negatif. Kita mudah sekali berpikir bahwa nanti akan terjadi hal yang buruk. Cara melawannya seperti apa? Kita coba bantu klien kita yang ragu-ragu, yang memiliki pemikiran buruk tersebut, kita ganti dengan pemikiran yang lebih positif. Kenapa mereka harus berpikir yang negatif? Coba bayangkan kalau mereka memikirkan hal yang lebih positif tentang apa yang kita tawarkan. Kalau mereka memikirkan hal yang lebih positif tentang hal yang kita tawarkan, mereka akan lebih mudah percaya terhadap penawaran kita. Itu adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kita juga bisa memberikan pemikiran negatif. Pemikiran negatif yang mungkin terjadi apabila mereka tidak menggunakan pemilihan kita, penawaran kita. Apabila mereka menggunakan jasa orang lain, nanti bisa terjadi hal-hal yang jauh lebih negatif dari apa yang mungkin terjadi apabila pesan dengan kita. Nah, dengan cara kita mengandai-andaikan, kita isi dengan pengandaian pikiran-pikiran yang baik positif atau negatif, rekan-rekan bisa pilih. Kita bisa membuat mereka mengubah pemikiran yang ada dengan sebuah pengandaian yang sesuai dengan pemikiran kita. Seperti apa contohnya? Kita tonton videonya berikut ini. Bu, jadi ibu mau pesan tas tote pakai bahan gini kan, spoonbone gini? Pak, kalau tas tote jinjing kayak gini mah standar, udah banyak yang kayak gini mah Pak. Oh iya sih Bu, ini banyak yang make. Kalau gitu saya punya ini Bu. Nah, ini saya punya model yang lain Bu. Ini namanya tas tote lipat Bu. Nih, Ibu bisa lihat. Jadi ini adalah sebenarnya tas tote juga seperti ini, tapi dilipat Bu, bisa jadi kecil. Nah, Ibu bisa lihat. Nah, Iya. kalau misalnya kecil seperti ini, nah kan sebenarnya sama ya, ukuran juga malah lebih besar gitu ya. Iya Tetapi bener. dengan cara dilipat seperti ini, nah ya kita bisa lihat dilipat seperti ini, maka bisa dibawa kemana-mana Bu, jadi Ya, lebih praktis. betul. Ya, Jadi maksudnya Ibu kalau misalnya lagi bepergian nih, butuh tas tambahan, ini Iya, bawa aja kemana-mana. Jadi Ibu bisa bawa 2 tas gitu kan, bisa bawa tas utama dan tas tambahan. Saya pikir kalau model ini ya ini udah lama lah Bu ya, bisa dikatakan lebih baik sih menggunakan tas lipat deh. Ini cukup populer sekarang Bu. Masih sedikit yang pakai gitu. Fresh gitu ya, Masih Pak? fresh gitu. Menarik sekali ya Pak. Tapi kalau untuk bahan, ada saran bahan yang lain mungkin? Iya betul. Kalau bahan sih memang ini udah Standar rata-rata ya, umum, ya bahan Bu, umum. benar. Sebenarnya sih kalau dari model tadi udah bagus lah ya Bu ya. Ya, modelnya udah baru, bagus. Nah, menarik. saya pikir saya punya pilihan lain untuk bahan untuk tas lipat itu. Sebenarnya yang penting bahannya itu tipis, oke? Bahannya tipis. Nah, bahan tipis itu saya punya bahan yang unik. Namanya ini bahan taselan Bu. Taselan ini anti air. Coba Ibu bisa pegang seperti ini. Waterproof. Ya, ini bahan water resist, bukan waterproof aja, tetapi bisa anti air. Saya coba praktekkan ya Bu ya. Contohnya. Nah, seperti ini, Ibu bisa lihat. Coba Ibu bisa pegang seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia tahan air. Nah, seperti daun talas seperti ini. Iya. Seperti daun talas seperti ini tuh. Jadi dia bisa mengalir airnya. Nah, dengan Ibu menggunakan bahan seperti ini, jadi nanti Ibu kalau misalnya bawa barang gitu ya, di tas yang lipat yang Ibu nanti pakai ini ya, lebih terlindungi Bu. Ini bahannya selain tipis, anti air seperti itu. Ini bener anti air Anti Pak? air kan tadi saya udah praktekkan. Nggak pengaruh curah air banyak dan continue? Tidak apa-apa. Tadi saya udah tetap praktekkan. bagus. Begitu. Ya udah, kalau begitu saya pesen yang ini, yang model baru ya, yang lipat. Tas lipat betul. Ya, Bahannya, dengan bahan tasan. siap.
1000 piece aja 1000 dulu, piece Pak. aja dulu. Aduh, siap. 1000 piece aja nih, nggak mau 2000. 1000 dulu lah. 1000 nyoba dulu. Oke, siap. Kalau gitu saya catat pesanan Ibu ya. Ya, makasih ya, Pak. Bu, Ibu kan sudah memutuskan, sudah menarik ya Kak. Ini kan Ibu pengen pakai pouch bahan kanvas ini. Mewah nih, bagus nih. Kira-kira kapan nih Ibu mau DP? Saya masih belum yakin, Pak. Gimana kalau barangnya nggak sebagus yang Bapak promosiin ke saya? Ya gini sih Bu, coba misalnya Ibu nggak pesan nama saya gitu ya. Misalnya Ibu nggak pesan nama saya. Terus misalnya Ibu kan berarti harus nyari supplier lain. Iya. Ibu harus survei di online gitu ya. Ibu nanti harus misalnya mencari informasi ke tempat yang lain. Di online itu juga Ibu kan belum pernah pengalaman dengan yang lain, betul ya? Ya, betul. Betul juga. Nah, terus Ibu juga kan harus ngabisin waktu, ngabisin kuota, ngabisin waktu Iya. nyari-nyari lagi. Iya, benar, Pak. Terus nyurvei lagi, harus telepon satu-satu, nanya-nanya lagi. Belum tentu mereka juga bisa bikin tas seperti ini, Bu. Belum tentu bisa serapi ini. Belum tentu bisa serapi yang saya tawarkan seperti ini, Bu. Jadi, ya coba pikirkanlah, Bu. Sekarang Ibu berandai-andai, kira-kira kalau misalnya Ibu malah mengerjakan sendiri, mencari sendiri, kan ada beberapa kerugian yang tadi saya sudah ceritakan. Ya rugi waktu, ya rugi tenaga, belum juga rugi uang gitu ya, karena Ibu Iya. harus survei. Dan kalau ngomong kualitas juga kan kita juga nggak bisa jaminan, betul. Kalau Ibu kan, kalau dengan Ibu pesan sama saya kan Ibu juga udah, kita kan tetangga gitu Ibu, kita juga udah kenal Bu, seperti itu. Berarti kalau saya nyari sendiri otomatis lebih merugikan ya. Kalau begitu saya bisa pesan ke Bapak. Iya Bu, kalau gitu saya pikir Ibu pesan sama saya aja. Kalau gitu kapan nih kita mau DP nih Bu? Gimana ya, Pak? Saya pikir-pikir dulu lah, minggu depan mungkin. Aduh Ibu, kalau minggu depan gini Bu, saya coba kita pikirkan kalau misalnya Ibu masannya seminggu lagi gitu ya, minggu depan. Tadi kan Ibu sudah cerita bahwa Ibu ingin tasnya ini dipakai 2 minggu lagi. Iya, Coba iya benar, pikirkan kalau misalnya Ibu DP minggu depan, terus kan barangnya berarti datangnya mepet banget di hari H. Ibu sempet nggak untuk masukin bingkisannya, souvenirnya? Kan repot. Kalau misalnya Ibu segera transfer, kami bisa segera produksi. Misalnya kami bisa beres 3 hari atau 4 hari sebelum acaranya tersebut. Kan nanti saya Ibu bisa ngecek ulang tasnya. Kalau misalnya ada yang harus direvisi, harus bisa kita revisi. Terus Ibu juga nanti bisa ada kesempatan untuk ngasih souvenir tambahan atau apapun, bisa dibagikan kepada peserta. Jadi kalau misalnya Ibu transfer DP dari sekarang, kami bisa segera produksi, Ibu masih punya waktu lebih luang lah, nggak harus segera untuk membagikan. Ini kan jumlahnya 1000 piece Bu, ya kan, nggak sedikit. Ibu juga nggak usah repot nanti masukin pulpennya, masukin buku notasnya, seperti itu. Iya benar kata Bapak. Jadi kalau saya lebih cepat transfer, lebih cepat ada hasil dan saya tidak terburu-buru untuk Bu, membagikannya itu. ya. Betul. Kayaknya masuk akal saran Bapak. Siap. Kalau gitu bisa minta nomor rekeningnya, Pak. Oke, siap. Saya Kalau transfer gitu sekarang. posnya 1000 buah, saya tuliskan nomor rekening saya, oke? Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama, Pak.